Eh, apa nih? Ada nangka dong. Yoi, makan dulu. Perkenalkan diri. Halo, gue Syafiq Marus, and say hi for me. Sebelum gue mulai cerita ini, ada beberapa hal dalam mungkin dari pandangan gue soal cerita ini adalah antara toxic friends dan yang kita bahas tadi malam. Maksudnya tadi malam kan ada soal body shaming gitu kan. Yap, cerita ini juga termasuk sih. Ya pokoknya dengerin aja deh. Thank you. Halo kak, aku mau ceritain sedikit tentang toxic friend yang ada di kehidupanku. Aku sekarang mahasiswa aktif semester 1. Masih maba lah ya kak. Nih kadang gue ngerasa gak pantas dipanggil kak atau bang, karena ya gue bahkan beda setahun sama dia, gedein dia dari gue. Jadi makanya gue tegasin kebanyakan orang kalau manggil gue lebih baik manggil terus aja gitu kan, biar gue lebih nyaman dan dia nggak ngerasa gimana ya, nggak ngerasa gue lebih hebat atau gimana, atau gue yang narsis kali ya. Maaf ya, mulailah. Sebelum aku menjadi maba, aku tuh pernah ngalamin yang namanya toxic friend. Yap, tepatnya saat aku masih SMA. Aku merasa dikucilkan, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada beberapa teman kelasku cowok, sebut saja mereka si jahe, kunyit, kencur, lengkuas. Biar tambahin kuah sama kerupuk jadi seblak tuh. Sorry. Nah, si jahe ini anaknya kayak yang suka bangun suasana di kelas gitu. Apapun yang dilakukan dia pasti dinotis sama anak satu kelas. Aku nggak tahu apa masalah aku sama keempat teman cowokku ini, terutama si jahe. Mereka selalu kalau ngelihat aku tuh kayak jijik gitu. Misalnya aku lagi ngobrol sama teman cowok, anggap aja namanya X. Nah, kalau aku habis ngobrol sama si X, pasti langsung dicomblang-comblangin gitu. Sampai akhirnya teman cowok di kelas nggak ada yang mau deket sama aku, karena selalu dicomblangin gitu. Terus suatu ketika waktu ada apel lapangan kan ya, yang cewek-cewek itu ditaruh barisan depan, sedangkan yang cowok-cowok tuh barisan belakang. Waktu itu aku datangnya paling akhir. Ya otomatis aku dapat bagian belakang dekat sama yang cowok. Oh, berarti bagian belakang. Gara-gara ada aku di belakang nih, semua cowok pada geser semua, ngejauh dari aku sambil bilang, "Hihi, ada dia." Kayak jijik gitu. Terus salah satu teman ada yang nyeletuk, jauhin dia kayak wabah. Di situ aku ngerasa sakit hati banget. Aku mikir, semenjijikkan itu ke aku. Ya Tuhan, aku nggak tahu salah apa aku sama mereka. Selama 3 tahun aku sekolah, rasanya kayak masuk neraka. Nggak ada seneng-senengnya. Sampai kalau kayak ada presentasi gitu malah aku kayak yang dijadiin lelucon, pada ketawa-ketawa waktu aku nyampein materi. Gimana aku gak insecure kalau kayak gitu terus menerus. Aku pendam itu semua sendirian. Gak berani bicara sama orang tua maksudnya, ataupun saudara.
beberapa teman cewek aku tetap ada yang care walaupun mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena yang mengucilkan aku tuh si gengnya si Jahi itu yang suka bangun suasana di kelas. Tapi demi cita-cita ya udah aku jalanin. Tuhan ngasih aku jalan kayak gitu supaya aku bisa jadi orang yang kuat. Toh nyatanya aku bisa ngelewatin semua. Sekarang aku udah jauh dari mereka. Aku udah masuk PTN yang aku impikan. Sedih sih kalau ingat lagi cerita itu, tapi gak apa-apa. Buat pelajaran aja, jangan sampai kita berbuat seperti itu sama orang lain. Terima kasih Kak. Itu adalah sedikit cerita yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Ya. Wow. Body shaming itu gimana ya? Bahkan semenjak 2020 malah makin jadi antara good looking sama glowing. Ya, yang kayak gitulah. Ditambah lagi sekarang pada zamannya insecure kan. Tau lah kalau insecure itu kebanyakan ya menurut gua soal fisik. Ya, terutama gua juga sih. Udah hitam, dekil, kurus, gak punya duit. Ya gue juga gitu. Tapi gue coba belajar dari situ kalau telinga gue nggak nerima soal-soal yang kayak gitu sih, yang kayak negatif. Ya bikin mood gue jadi down, atau kayak nggak nafsu ngapa-ngapain gitu, males aja karena kepikiran sama yang tadi itu. Ya gue sempet dulu lah berusaha berusaha buat gimana ya, buat pantes di tempat temen-temen gitu, tapi enggak. Bagusnya dalam selama gue sekolah SMA, alhamdulillahnya ya gue aman-aman aja, nggak ada. Kalau dibilang body shaming sih ada, karena ya candanya emang gitu. Kalau gue ya gue bisa nerima lah gitu. Seenggaknya gue bisa jadiin bahan kekurangan gue, jadiin bahan ledekan, atau ya atas izin gue bahan ledekan itu. Jadi ya gue terima juga, dan balasannya gue cari ledekan buat dia. Ya kekurangan dia juga gue cari terus jadi bahan candaan deh. Dan impas juga sih ya, walaupun gue sama jahatnya sama dia, tapi ya nggak apa-apa lah kalau gue nyaman. Lagian dia juga yang mulai gitu kan, gue nggak masalah. Tapi kalau sampai satu kelas, gue ada nih SMP kalau nggak salah, enggak juga sih, SMA juga, tapi kakak tingkat kakak kelas. Ya dia juga kena pembulian kayak gitulah. Dan gue juga ikut sih sebentar doang, cuman ngetawain tanpa ada bahan. Gue cuman jadi api di antara minyak gitu. Maksudnya kayak dia tuh bahan bakar yang pastinya dong, kalau ada minyak tambah cepet dong gitu. Dan gue kadang-kadang jadi api, ya kadang-kadang, jangan lu seriusin juga gitu. Kadang-kadang terus ya udah gue padam, mundur. Gue sadar nggak semua orang yang gue kenal sama kuatnya sama hati gue gitu. Dan bahkan sekarang minta maaf itu rasa sulit banget ya. Malahan jadi diplesetin kayak kata baperan off gitu kan. Waduh, susah ya. Susah kayak nerima kalau diri kita itu emang salah gitu.
ya kita tuh nggak mau disalahin. Aneh emang tuh tahun 2020 tambah parah. Aduh, ada anjing lagi. Maksudnya ada anjing di situ gitu. Dan selama gua hidup, ya sih sejak dilahirkan, terus pandai berjalan sejak mengingat deh, kayak kelas gue nginget kapan ya? Oh ya kelas 1 TK belum di body shaming sih, masih pure temen. Tapi semenjak kelas 2 SD, ya kalian tau lah jidat gue kayak gimana, luas gitu kan, kayak lapangan bola. Dan dulu emang gue gak terima, gue sampai suka berantem kelas 1 kelas 2 SD. Gue suka berantem buat Bu Rika, guru BK kelas 1 SD, maaf Bu repotin. Terus kelas 3, 4, 5, 6 masih juga. SMP masih ya pas SMP sih gue ngebatin aja, ya udahlah gitu kan. Sampai SMA gue nyadar, selama apapun gue hidup, jidat gue nggak bakal nembur rambut di situ gitu. Nggak bakal nembur rambut ya. Jadi selagi gue punya jidat, ya gue manfaatin aja jadi bahan apapun itulah. Mau jadi bahan candaan kayak, mau jadi bahan mau jadi bahan tanda pengenal gue, kayak kalau misalnya orang nyariin gue gitu kan, jadi tanda lahir gitu. Gue gak masalah. Ternyata yang gue pandang adalah ketika lo terus ngelawan, ya dia bakal balik lawan juga. Coba deh sekali-sekali gue terima hujatan itu, dan ya dia berhenti sendiri gitu. Misalnya ya jidat gue lebar gitu kan, oh ya emang jidat gue lebar kok, lah emang kenapa? Terus dia nggak ngoceh lagi, ya udah berhenti aja. Ya sesuatu ya, lo selalu punya dua pilihan. Terkadang lo harus melawan arus, terkadang lo harus ngikutin arus. Dan di beberapa hal gue ngikutin arus. Soal fisik, ya siapa sih yang bisa ngerubah fisik selain pencipta gitu kan. Jadi apapun yang diberi pencipta, ya gue manfaatin apapun itu gitu kan. Gue sekarang lebih takut malahan, takut komentar lebih banyak menilai seseorang dari fisik itu ya bukan sama orang terdekat. Kalau sama orang terdekat itu mah ya gue bebas aja ngomong kayak gitu, dia juga bebas, gue juga nggak paparin. Tapi kalau sama orang yang baru kenal, gue udah nggak lagi ngenilai dia dari fisik. Widih, dia jelek dekil apa atau apa gitu, tau-taunya hatinya baik gitu. Ya don't judge anjir, so Inggris kali. Jangan nilai buku dari covernya lah gitu kan. Kalian suci, aku penuh dosa. Kok jadi Young Lex? Ya kayak gitulah, nggak perlu dengerin apa kata orang lain lagi. Semakin lo gede, semakin tahu kalau prioritas lo bukan buat orang lain seneng, tapi buat diri lo seneng diri sendiri. Walaupun gue tahu sebahagianya gue, pasti ada 1-2 orang yang nggak nyaman sama gue, maksudnya nggak nyaman sama bahagia gue buat jatuhin. Tapi ya udah gitu, lo nggak seneng ya udah pergi. Kalau lo seneng yuk main, just that. Gimana ya nggak usah dengerin apa yang orang pikirin tentang kita lah. Nggak usah ngejar standar orang lain, kita juga bikin standar kita doang kok. Nanti kayak orang ikut-ikut juga, kayak si penyanyi Billie Eilish. Dia nggak pernah ngikut standar orang lain. Dia pakai baju oversize sendiri, pakai celana pendek sendiri gitu. Dia buat style dia sendiri gitu. Sampai orang ngikutin dia juga. Percaya diri itu emang perlu kok.
buktinya Billie Eilish bisa. Dia bahkan nggak mikirin orang lain. Ini style gua, ya udah gua. Lo mau nonton gua, mau lihat style gua, ya nggak apa-apa. Dengerin suara bagus gua juga nggak apa-apa gitu. Intinya belajar bodo amat dan belajar nerima kalau kita punya kekurangan. Just that. Ya udahlah, gua lanjut makan nangka dulu. Makasih. See you next time.